Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gamal Lukman Adi Putra. Hari ini saya dan kedua rekan saya akan mempresentasikan mengenai rencana pemasaran yang berorientasikan pelanggan dari mata kuliah Kewirausahaan dan Komunikasi dengan dosen pengampu Buniana Anggraini dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Nama saya Hanifal Sabila. Saya Bahira Melidia Gunawan. Rencana pemasaran adalah bentuk dari proses manajemen yang mengarah pada strategi pemasaran terkait bagaimana perusahaan akan melakukan pemasaran yang secara umum berguna untuk menentukan bagaimana perusahaan dapat menempatkan strategi marketing secara nyata dalam praktik di pasar. Tujuan dan manfaat rencana pemasaran. Untuk tujuannya yaitu mengetahui dan memperbanyak informasi perubahan pasar dan kompetitor, menciptakan hubungan dan jaringan kerja yang lebih luas dengan organisasi lain sebagai bentuk penyesuaian bisnis dan meningkatkan keuntungan dengan usaha yang efisien dan efektif. Lalu untuk manfaatnya, memberikan kejelasan target marketnya sehingga lebih mudah untuk menemukan klien dan pelanggan, menjadi acuan bagaimana perusahaan harus berubah, dapat menjadi sumber informasi bagaimana kebijakan perusahaan harus dibuat atau diperbarui, dan menjadi acuan agar manajer bergerak dan berpikir ke arah yang lebih sistematis. Lalu, gagasan menyusun rencana pemasaran. Yang pertama adalah melakukan analisis SWOT. Dengan analisis SWOT atau singkatan dari STRATE, Weakness, Opportunity, dan Strength ini, sebuah usaha bisnis dapat memetakan bagaimana peluang dan permasalahan yang mungkin muncul di pasar. Yang kedua, metode ATM atau yang singkatan dari amati, tiru, dan modifikasi. Metode ini merupakan perintah untuk mengamati usaha yang sudah ada sebelumnya, meniru usaha tersebut, dan melakukan modifikasi. Lalu yang ketiga, menyusun strategi dan program. Strategi ini merupakan tindakan jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada sumber gagasan utama. Sumber gagasan utama itu ada 8. Yang pertama adalah survei, melakukan eksplorasi melalui wawancara terhadap beberapa kelompok konsumen untuk memperoleh keterangan tentang motivasi, sikap, dan perilaku. Yang kedua ada pengalaman, yaitu hasil dari pengalaman dan pengetahuan terdahulu dapat membantu dalam penemuan gagasan atau ide. Yang ketiga ada teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan terciptanya sarana produksi yang baru untuk dimanfaatkan oleh perusahaan. Yang keempat ada kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar yang muncul akan segera memunculkan berbagai ide untuk usaha. Yang kelima, pesaing. Kegiatan ini untuk melakukan inovasi produk berupa barang substitusi atau meniru produk. Yang keenam, saluran distribusi. Banyak produk yang beredar dan relatif dikenal luas oleh masyarakat, namun terkadang perusahaan kesulitan untuk mendistribusikan produknya. Yang ketujuh, pemasok. Kebutuhan pasar yang sedemikian besar yang menyebabkan banyak yang dibutuhkan pemasok, baik untuk kebutuhan pabrik ataupun kebutuhan kantor-kantor pemerintah atau swasta. Yang terakhir, perubahan lingkungan. Adanya perubahan lingkungan di sekitar konsumen dapat mengubah kebutuhan seseorang sehingga dapat menciptakan gagasan baru untuk memenuhi kebutuhan itu gitu. Selanjutnya ada strategi berorientasi pasar. Yang pertama ada mindshare. Mindshare ini isinya kayak seperti segmentasi, targeting, positioning. Nah, segmentasi itu cara untuk membagi pasar berdasarkan variabel-variabel seperti geografis, psikologis, dan perilaku. Targeting itu pemilihan target dan mencocokkan reaksi pasar dengan kebutuhan. Positioning menempatkan produk dalam benak konsumen. Yang kedua ada market share, itu persentase dari keseluruhan pasar untuk sebuah kategori produk atau service yang telah dipilih dan dikuasai oleh sebuah perusahaan dengan kategori yang sama. Yang ketiga ada hard share, sebuah strategi untuk memenangkan pasar dengan memberi nilai lebih dan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Yang keempat adalah soul share, sebuah strategi yang dilakukan melalui sikap murah hati dengan tujuan pelanggan setia atau loyal, seperti bersikap jujur, profesional, silaturahim, dan murah hati.
Selanjutnya ada implementasi rencana pemasaran. Itu ada 4. Yang pertama perencanaan pemasaran, yang kedua pengorganisasian pemasaran, yang ketiga pelaksanaan pemasaran, dan yang keempat pengendalian pemasaran. Baik, evaluasi rencana pemasaran. Di sini bisa kita lihat ada 7 poin evaluasi rencana pemasaran. Yang pertama adalah evaluasi return of investment. Melihat apakah uang yang sudah diinvestasikan atau dikeluarkan untuk melakukan strategi marketing sudah benar-benar menghasilkan keuntungan atau tidak. Bandingkan dengan strategi marketing kompetitor. Di sini kita membandingkan strategi marketing kita dengan kompetitor untuk menjadi bahan evaluasi kita. Setelah itu adalah kelengkapan strategi dan rencana marketing. Memastikan bahwa segala aspek yang dibutuhkan sudah lengkap. Setelah itu adalah respon konsumen. Di sini kita melihat bagaimana suatu usaha dapat memahami respon konsumen dengan mengevaluasi strategi dan mempelajari respon konsumen terhadap setiap iklan atau cara pemasaran yang sudah dilakukan. Setelah itu ada melihat perubahan yang terjadi pada penjualan. Melihat perubahan-perubahan seperti peningkatan penjualan, perbedaan signifikan pada yang sudah dijalani, dan biasanya perubahan ini bisa dilihat dalam periode mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Evaluasi diri tentang strategi yang dirancang. Memastikan bahwa strategi yang dibuat apakah telah menarik bagi konsumen atau tidak. Kesiapan usaha bisnis untuk memperluas pemasaran. Jika strategi yang dinilai sudah berhasil dan bisa meningkatkan penjualan, maka apa salahnya untuk meningkatkan atau memperluas pemasaran, teman-teman. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.